Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi IKJ Margoyudan pada hari ini. Sebelum kita belajar tentang kebenaran Tuhan, mari kita datang mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, pada hari ini Tuhan, di pagi yang indah ini, kami datang kepadamu untuk mohon pimpinan Roh Kudus-Mu masuk di dalam roh kami yang kecil dan tak berdaya ini, untuk kami boleh mendengarkan dan tahu akan kebenaran firman-Mu sebagai dasar aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Resapi pada hari ini saya berjudul Allah bersemayam di atas puji-pujian. Adapun nas terambil dari Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kondisi belum begitu banyak berubah. PPKM masih level 4. Segala aktivitas dan kegiatan masih sangat-sangat terbatas. Dan tak henti-hentinya kita selalu diingatkan untuk menjaga prokes, untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan mengurangi mobilitas. Senantiasa kita diingatkan untuk menjaga fisik kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan, asupan-asupan yang bergizi, agar imun kita senantiasa baik, sehat, dan virus COVID itu tidak bisa menyerang tubuh kita. Demikian juga iman kita selalu diingatkan terus-menerus untuk selalu dan selalu bersekutu di dalam Tuhan lewat membaca firman, mendengarkan firman, belajar firman, berkonfirmasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, agar iman kita selalu disegarkan, dan itu menjaga imunitas tubuh kita. Namun ada satu hal Bapak, Ibu, dan Saudara, yang hari ini kita disegarkan, bahwa tubuh kita sebagai manusia, Tuhan ciptakan itu terdiri dari 3 unsur, yaitu fisik, tubuh kita, dan roh yang dihembuskan oleh Tuhan di dalam roh kita sehingga kita hidup. Namun ada satu lagi unsur dalam hidup kita, yaitu jiwa kita, psikis kita, psikologis kita, hati kita, rasa kita, pikiran kita. Itu juga harus kita hidupi, itu juga harus kita jaga untuk stabilitas tubuh kita benar-benar kuat. Bagaimana cara menjaganya? Pagi hari ini kita belajar dari pemazmur. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat.
bahwa Engkaulah yang kudus, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, bersemayam di atas puji-pujian. Ada satu firman mengatakan juga, hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Tapi bagaimana di dalam air mata kesedihan kita, di mana kita merasakan tubuh kita sakit, tubuh anggota keluarga kita sakit, bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Bagaimana mungkin kita bergembira? Firman Tuhan hari ini, Dia bersemayam di atas puji-pujian. Saat hati kita terpuruk, saat emosi kita terkuras oleh kesedihan, air mata dan kehilangan, jangan sampai kita lupa bahwa Allah memberikan di dalam tubuh kita, di dalam jasmani dan fisik kita, jiwa dan hati yang harus memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika mulut kita, lidah kita, hati dan jiwa kita mengangkat pujian kepada Allah, maka yang terjadi, Dia yang Maha Kudus itu bertahta di atas puji-pujian. Bagaimana ketika Raja Saul saat sedih, dia selalu memanggil Daud untuk memainkan kecapi. Dan dengan petikan kecapi dan pujian Daud, maka segala roh-roh yang menguasai Raja Saul itu hilang. Puji-pujian menghilangkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Ketika Yosafat berperang melawan Bani Amon, dia memasang tentara di depan, adalah barisan puji-pujian dan rebana serta genderang, sehingga bangsa Amon lari meninggalkan gelanggang pertempuran. Allah bertahta di atas puji-pujian. Ketika Elisa diminta Yosafat apa yang harus dia berikan sebagai nasihat, maka Elisa meminta untuk dipanggilkan pemetik kecapi untuk memainkan kecapinya. Dan saat pemetik kecapi itu memainkan kecapinya, maka hikmat Allah itu ada di dalam diri Nabi Elisa, sehingga dia memberikan nasihat-nasihat kepada Yosafat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian itu tidak lewat ketika zaman Alkitab, tapi Alkitab itu adalah berkuasa sepanjang segala abad. Alkitab adalah kebenaran. Hari ini pun juga ketika Anda menyampaikan puji-pujian, ujilah firman ini. Kesedihan, air mata, keputusasaan itu akan lenyap. Bukan oleh kuasa bibir dan lidah kita, tapi ketika kita membuka mulut kita, lidah kita memuji Tuhan dan menyembah, maka menghadirkan Allah. Dan kuasa Allah yang Maha Kudus itu bersemayam di atas puji-pujian kita. Banyak sekali kesaksian bagaimana seorang yang berada di kamar ICU, dia merasa sepi, merasa gelap dengan COVID di dalam dirinya. Saat dia mencoba menghadirkan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
maka ruangan itu terasa terang benderang, terasa lebar, terasa luas, dan Tuhan Yesus akan hadir menghampiri dia dan mengangkat COVID yang ada dalam tubuhnya. Semua rasa sakitnya benar-benar tidak terasakan. Hal itu terjadi bagaimana seorang anak remaja, dia lupa akan ibu bapaknya, lupa akan kekasihnya, keluarganya. Dia tidak lagi mengenal siapa dirinya. Namun ketika itu saya mencoba menggenggam kedua telapak tangan. Engkau boleh lupa keluargamu, tapi mari ikuti saya. Bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku. Tuhanku, berilah pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anakmu. Kuasa Tuhan hadir dalam pujian. Itu menjadi terapi yang dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan menjamah anak itu lewat puji-puji yang terus dilantunkan anak itu. Dalam waktu 5 hari, anak itu kembali ingatannya pulih seperti sedia kala dan menjadi seorang pemuda yang perkasa dan luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang tidak mengenal lagu-lagu, tapi itu pun bisa menghadirkan, merasakan kuasa Tuhan saat dia digenggam tangannya dan dilatih untuk mengatakan, Yesus, 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 kuasa Allah. Ketika Yesus disebut, ketika nama Tuhan Yesus diperdengarkan dengan mulut kita, maka telinga kita mendengar, saraf-saraf sensori dalam tubuh kita bergerak, memberikan adrenalin, membangkitkan imun kita. Daya ilahi itu berpadu dengan psikis kita, terhubung dengan kekuatan supranatural roh ilahi Tuhan. Maka energi-energi positif itu akan masuk di dalam tubuh kita. Segala kesedihan, permasalahan apapun juga terangkat oleh puji-pujian kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun kondisi kita saat ini, jangan diam. Mari gunakan mulut kita, hati kita, jiwa kita. Kita sembah Dia dengan puji-pujian kita. Maka alami, rasakan kuasa Allah. Dia yang Maha Kudus bersemayam di atas puji-pujian, memberikan kesembuhan, mengangkat segala duka dan air mata kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau memberikan kehidupan di dalam hidup kami, tidak hanya fisik,
dan roh kami untuk terhubung dengan keilahian. Tapi Engkau juga memberikan jiwa, memberikan hati di dalam tubuh ini. Karena itu mari Roh Kudus, penuhi kami. Biarkanlah Engkau sinergikan daya yang ada di dalam diri kami yang telah Engkau anugerahkan, antara fisik dan psikis serta roh kami, menjadi spiritualitas dalam hidup kami, menghadirkan kuasa-Mu, kuasa ilahi, kuasa yang maha kudus, untuk bersemayam di atas puji-pujian kami, sehingga kami terangkat segala kesulitan, permasalahan, sakit penyakit, dan kedukaan apapun yang kami alami saat ini. Penuhi kami, penuhi bibir dan lidah kami, mulut kami dengan puji-pujian untuk menyembah Engkau, sehingga Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami, dan diri kami pun merasakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuasa puji-pujian dari surga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa memuji nama Tuhan. Amin.